Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia. Perkenalkan, nama saya Daka. Saya bersekolah di SMK Nurul Islam Jakarta. Di sini saya bangga menjadi anak murid SMK Nurul Islam karena SMK Nurul Islam memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, fasilitas. Di SMK Nurul Islam fasilitasnya sangat memadai loh. Di sini ada 3 jurusan. Yang pertama itu ada rekayasa perangkat lunak, akuntansi keuangan, serta perkantoran. Dilengkapi dengan fasilitas masing-masing dengan lab yang sangat nyaman, super nyaman dengan internet yang kencang dan monitor yang memadai. Lalu ada juga lapangan. Di sini kita memiliki 3 lapangan loh. Ada lapangan dalam biasa digunakan untuk basket serta futsal. Ada lapangan luar yang bisa kita gunakan untuk upacara dan senam. Lalu ada lagi lapangan di luar dekat parkiran yang biasa kita gunakan untuk bermain futsal ataupun menggunakan lari. Digunakan untuk seperti olahraga lari seperti 200 meter, 400 meter, dan 500 meter. Lalu kita juga memiliki masjid yang sangat besar dan aula. Di sini seperti yang di sini saya sedang berada di aula. Lalu Nurul Islam juga memiliki banyak sekali acara-acara seru. Seperti salah satunya yaitu pentas seni. Lalu ada juga acara-acara yang lain seperti pesantren Ramadan yang seperti saat ini sedang dilaksanakan. Dan serta SMK Nurul Islam juga memiliki guru-guru serta staf dan karyawan yang sangat-sangat ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Abdullah Jihad. Saya biasa dipanggil Yusya. Nah, sekarang saya berada di SMK Nurul Islam bersama dengan teman-teman SMK Nurul Islam. Katakan hai teman-teman. Hai. Nah, sekarang kita dalam kegiatan pesantren kilat dengan judul acara meningkatkan keibadahan untuk anak-anak Gen Z. Nah, sekarang kita sedang menunggu Kak Seto datang ke tempat ini. Terima kasih. Bye. Gimana asiknya bersekolah di sini? Gurunya baik kah? Gurunya ramah-ramah dan guru kejurusan kami itu sangat-sangat menguasai tipe kejurusan apa. Contoh rekayasa perangkat lunak. Guru-guru rekayasa perangkat lunak itu sangat menguasai membangun aplikasi dan sebagainya. Dan AKL juga, lalu dengan perkantoran juga. Dan di sini juga teman-temannya asik-asik, seru-seru, dan kita semua sekarang berada dalam SMK Nurul Islam. Terima kasih. Dadah, sampai ketemu. Dadah. Perkenalkan, nama saya Dina dari kelas 10 AKL 1. Ingin menjawab, Kak Seto adalah seorang guru besar dari guru TK sampai sekarang, dan ia mengabdi sekitar 58 tahun untuk anak-anak. Terima kasih. Siapa yang bangga juga sebagai anak Indonesia? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, adik-adik, mungkin saya juga mau memperkenalkan diri. Kak Seto melihat sekarang bukan Kak ya, panggilnya Kek Seto sekarang. Bukan Kak lagi karena usia sudah hampir 37. Oh, maaf terbalik ya. Saya udah agak pikun ya. Hampir 73. Dan pada waktu seusia adik-adik, Kak Seto itu sekolah di sebuah SMA sebagai anak jalanan. Anak jalanan tapi juga tukang ngamen, kemudian juga pendek kata yang penuh kekurangan, yang semua waktu itu bayar sekolahnya 800 rupiah, Kak Seto diizinkan boleh bayar 100 rupiah. Tapi selalu alhamdulillah dan terus belajar, walaupun nilainya nggak terlalu bagus, alhamdulillah juga lulus. Nah, Kak Seto waktu itu ingin jadi dokter, tapi gagal masuk fakultas kedokteran. 4 FK waktu itu di UNER Surabaya, di UGM di Jogja, Undip di Semarang, dan UI di Jakarta gagal semua. Akhirnya Kak Seto lari ke Jakarta, tetapi namanya juga nggak punya apa-apa, tidak kenal siapa-siapa. Akhirnya 7 bulan jadi gelandangan. Ya, jadi Kak Seto ini mantan gembel
Tidurnya kalau di emperan toko masih mewah, di tempat sampah bersama cacing, bersama kecoa, bersama kalajengking dan sebagainya. Tapi selalu alhamdulillah penuh rasa syukur. Sebagai seorang anak yang seringkali mempunyai perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan dengan orang tua, biasanya kadang anak maunya begini tapi orang tua maunya begitu. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi hal tersebut dengan bijak? Contohnya seperti kita tetap mau berjalan nih sesuai dengan tujuan kita, tapi kita tetap mau apa kata orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, tahu nggak definisi anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak itu sampai umur berapa? Ya, dari mulai lahir sampai 18 tahun. Itu adalah anak yang dilindungi oleh undang-undang. Siapa yang umurnya masih di bawah 18 tahun? Jadi adik-adik itu di bawah undang-undang. Dan Undang-Undang Perlindungan Anak ini dasarnya adalah Konvensi Hak Anak, Convention on the Right of the Child, yang dicanangkan oleh PBB tahun 89 dan diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia. Hanya satu negara yang tidak meratifikasi, yaitu Amerika Serikat. Kenapa? Karena Amerika Serikat undang-undangnya lebih lengkap dari Konvensi Hak Anak tadi. Jadi anak di sana 18 tahun ke bawah kalau diperlakukan tidak layak oleh orang tuanya, bisa telepon 911, polisi bisa datang, bisa mempidanakan orang tua. Jadi anak sekarang di seluruh dunia dihargai. Dan hak dasar anak adalah pertama hak hidup, jadi nggak boleh dimatikan atau dibunuh. Kemudian hak tumbuh kembang, jadi dikembangkan potensi dan bakat-bakatnya. Ketiga ada hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan fisik, bukan nggak boleh dipukul, dijewer dan sebagainya. Psikologis, dihina-hina, ditelantarkan, dicuekin nggak boleh, dan kekerasan seksual nggak boleh. Dan keempat adalah hak berpartisipasi atau didengar suara. Jadi harusnya sekarang orang tua wajib mendengar suara anak. Gak bisa misalnya pokoknya mama bilang kamu jadi guru, titik. Mungkin dia tak ingin jadi guru, tapi menjadi musisi, jadi pemain sepak bola, mau menjadi YouTuber dan sebagainya. Jadi suara anak harus didengarkan, dipertimbangkan. Nah, dalam hal ini kami dari LPAI, pernah mendengar LPAI? Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, yang dibentuk tahun 98, dan kami yang mendorong lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan kebanyakan nih saat sekarang remaja banyak yang depresi, terus sering dilanda stres, dan kebanyakan anak muda melampiaskannya dengan cara salah, semacam cutting dan sampai bunuh diri. Kan kebanyakan anak muda saat menerima hal yang membuat depresi larinya dengan hal yang salah. Kira-kira kalau misalnya ke dokter psikolog, hal semacam itu bisa sembuh nggak Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, jujur. Ini yang alami Kak Seto. Waktu Kak Seto gagal masuk kedokteran, sementara kembaran Kak Seto diterima. Nah, kembar itu kan biasanya kan dibanding-bandingkan. Karena waktu itu belum ada lagu Hongkong ini kok dibanding-bandingin. Jadi saya dibandingkan, kamu bodoh, kamu bego, kamu ini dan sebagainya. Jadi saya waktu itu apa? Sudah ambil pisau di dapur, punya saya tempelkan, sudah saya mati saja. Juga ya, juga di leher, sakit ya. Terus ingat, tahajud ya. Udah itu malam-malam sudah mengakui itu, saya nggak tidur, saya simpan kembali di dapur, saya mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya dari itu lama-lama ya sudah. Kalau kita nggak kuat, kita yang harus menyingkir. Maka akhirnya Kak Seto
bahasa Perancisnya minggat. Pernah tahu artinya minggat? Apa? Kabur ya. Kak Seto kabur naik kereta api, walaupun harus lari-lari di kejar kondektur karena bayarnya nggak cukup gitu ya. Tapi akhirnya sampai di Jakarta ya udah, walaupun dengan tapi ya sudah karena sudah niatnya kuat. Pokoknya apa juga harus saya mulai dari nol. Nama saya Kurnia Fitri Cahyani, izin bertanya Kak, apa yang memotivasi Kak Seto untuk menjadi Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dari segi internal maupun eksternal? Terima kasih Kak. Iya, baik, tepuk tangan untuk adik Kurnia ya. Ya, memang dalam teori psikologi sesuatu itu harus ada motifnya yang kuat, ada motivasinya. Mau apa melakukan itu. Ya. Kita kenapa mau jadi misalnya musisi? Ya, karena saya ingin menciptakan lagu-lagu yang sudah banyak tercipta di otak saya dan memulaikan lagu-lagu ini misalnya lebih hikmat, lebih bagus, lebih sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Nah, saya juga mempunyai motif untuk melindungi anak-anak karena sebagai balas budi. Karena Kak Seto dulu banyak dilindungi. Kak Seto sebagai anak jalanan dilindungi kepala sekolah. Waktu itu masuk 2 bulan pertama hanya Kak Seto kembar ya. Pernah dengar nggak saya kembar? Nah, saya Seto, kembaran saya Kresno. Itu dari dulu waktu lahir, karena saya agak putih, dia agak hitam. Bahasa Jawanya putih itu Seto, bahasa Jawanya hitam itu Kresno. Jadi dia sekarang jadi dokter di sebuah rumah sakit di Alam Sutra, tapi saya sebagai dosen, kemudian juga sebagai aktivis perlindungan anak juga. Nah, saya waktu itu berdua boleh 2 bulan pakai celana pendek, karena nggak bisa beli celana panjang. Dan sebagai anak jalanan, padahal SMA kan harus pakai celana panjang. Akhirnya ada teman yang ngajak ke rumah, buka almari, pilih kamu 2 celana panjang, kamu pakai untuk kamu dan saudara kembar kamu. Jadi Kak Seto dari Senin sampai Sabtu, waktu itu masuk tiap hari sampai Sabtu, pakai celana panjang sedikit juga. Setelah Sabtu sore dicuci, Minggu dijemur, disetrika, dan Senin dipakai lagi dan seterusnya. Jadi banyak yang menolong, banyak membantu. Jadi sekarang Kak Seto juga mau ganti menolong, ganti membantu. Salam. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Seto yang sudah berkenan hadir di sekolah kami di SMK Nurul Islam. Senang sekali Kak bisa sharing session dengan Kakak. Kita maunya manggilnya Kakak aja, jangan kakek, ya benar ya? Walaupun usia Kak Seto sudah 37, tapi buat kami rasanya energinya, semangatnya masih 17 tahun. Baik Kak Seto, saya selaku guru di sini Kak, sering sekali halo, bisa dikunci suaranya sebentar? 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik Kak, saya mau bertanya, selama saya mengajar, saya sering sekali menghadapi murid-murid yang memiliki konflik dengan keluarga. Konflik dengan keluarga yang mengakibatkan atau berdampak bagi mereka kepada pelajarannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kepada dia salah memilih teman. Akhirnya mereka menjadi salah memilih pergaulan. Dan tidak sedikit murid-murid kami gitu ya yang akhirnya putus di tengah jalan karena salah memilih pergaulan. Nah, bagaimana sih Kak caranya? Mungkin Kakak bisa memberikan semangat atau memberikan tips kepada murid-murid kami yang pastinya di 2045 mereka lah ini calon-calon pemimpin Indonesia Emas. Kami ingin sekali anak-anak yang kami didik ini kelak bisa menjadi pemimpin dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Terima kasih Kak. Iya, Ibu Dwi. Ibu Murni Kak. Ibu Murni. Baik, ya. Iya, memang dalam hal ini harus dua belah pihak yang dikontrol ya. Artinya pertama dari siswa, kedua mungkin juga dari guru dan orang tua. Nah, kalau dari siswa kita sudah berbicara di sini.
tapi dari guru dan orang tua kami siap untuk mengikuti kalau ada seminar parenting misalnya. Jadi para orang tua dan guru dihadirkan, dan ini yang juga selalu kami kampanyekan bahwa kita 6 tahun lagi menuju ke idola, yaitu Indonesia yang layak anak. Dan dimulai dari kabupaten dan kota yang layak anak atau ramah anak. Jadi kekerasan yang kadang-kadang tanpa disadari orang tua itu harus segera dihentikan. Kami selalu suarakan itu dengan gencar. Bahkan pada waktu tahun 2018 kami ajak Presiden bersama Ibu Negara Presiden Jokowi dan 4 menteri, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bermain bersama dengan 900 anak-anak berbagai lapisan. Jadi untuk menunjukkan bahwa guru dan orang tua harus menjadi sahabat anak, bukan komandan, bukan bos yang main perintah, tapi penuh nilai persahabatan. Jadi kami canangkan Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak.